Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Bakti Gita, absen 6 dari kelas 108. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan metodologi di proposal ekonomi ini. Bab 1, pendahuluan. Bab 1 menjelaskan tentang identitas perusahaan dan informasi mengenai bisnis yang dilakukan. Informasi yang dimaksud terdiri dari apa yang dijual, kemana dipromosikan produk tersebut, dan tujuan berdirinya perusahaan kami. Berikut ini adalah pemaparan identitas perusahaan dan informasi mengenai bisnis yang kami lakukan. Nah, pertama, nama dan alamat perusahaan. Nama usaha yang kami namakan yaitu Warung Simpang, dan alamat produksi berada di SMAN 4 dan Pasar 108. Nomor telepon 089 523 880 492. Untuk informasi tentang bisnis yang dilakukan, usaha kami bergerak di bidang perdagangan yang menjual minuman dan makanan tradisional Bali. Seperti contoh es gula dan sate lilit yang pastinya enak, murah, dan menarik selera para siswa dan siswi SMA atau SMP. Sebelum kami menjalankan usaha yang kami rencanakan ini, maka kami harus memiliki modal usaha. Kami akan mempromosikan produk kami melalui online dikarenakan kondisi sekolah sekarang sedang daring. Adapun tujuan kami mendirikan usaha ini yaitu berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, menyediakan hidangan minuman segar dan makanan khas Bali di cuaca yang tidak menentu saat ini, mengurangi kemalasan siswa di era pandemi, mempelajari ilmu ekonomi baru dan pengalaman berdagang, mendapatkan keuntungan dari penjualan. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Bagus Putra Wisnawa, absen 5 dari kelas 108. Dan saya akan menjelaskan bab 2 dari proposal kami, yaitu adalah rangkuman eksekutif. Di bab 2 ini menjelaskan tentang latar belakang usaha kami, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan definisi kata kunci. Berikut ini adalah pemaparan latar belakang usaha kami, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan definisi kata kunci yang terdapat dalam bab 2. 2.1 Latar belakang. Es gula dan sate lilit adalah salah satu makanan favorit yang sangat disukai oleh siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 4 Denpasar. Minuman es gula dan sate lilit juga menjadi salah satu pilihan favorit. Ini terbukti dari hasil survei yang dibuat oleh guru ekonomi Idewa Made Bagus Kasumajaya pada 23 Februari 2022. Hasil dari survei tersebut menyatakan sejumlah 197 siswa dari 246 jawaban yang melakukan voting menyukai es gula sebagai pilihan minuman tradisional kesukaan mereka. Dan sejumlah 127 siswa dari 246 jawaban menyukai sate lilit sebagai pilihan makanan tradisional kesukaan mereka. Dalam proposal ini, kami akan menjual es gula dan sate lilit karena bahan-bahan dari makanan di atas mudah untuk dijumpai di pasar dan warung terdekat, yang akan mempermudah kami mendapatkan stok bahan. Maka dari itu, kita memutuskan untuk mengembangkan usaha es gula dan sate lilit di SMA Negeri 4 Denpasar. Untuk lebih detail tentang proposal usaha berikut, ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya, yaitu 2.2 Rumusan masalah. Yang pertama adalah usaha makanan dan minuman apakah yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan minat kebutuhan siswa dan siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua adalah sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik minat kebutuhan siswa dan siswi di SMA Negeri 4 Denpasar. 2.3 Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan minat kebutuhan makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik minat kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Setelah itu 2.4 Manfaat penulisan. Yang pertama adalah hasil dari produk
proposal ini bisa digunakan menjadi sarana belajar bisnis UMKM untuk siswa-siswi di sekolah. Dan yang kedua, hasil dari penemuan proposal ini dapat digunakan bagi yang tertarik dengan bisnis UMKM. Yang ketiga, hasil dari penulisan proposal ini bisa dijadikan ilmu untuk dipelajari dan dikembangkan menjadi inovasi yang baru dan bermanfaat. Dan yang terakhir, hasil dari produk ini bisa digunakan untuk ilmu pembelajaran kepada jenjang-jenjang kelas berikutnya. Dan yang kelima, hasil dari penulisan proposal ini bisa kami gunakan menjadi ilmu jika kami ingin membuka usaha UMKM. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Marastra Yatasuma, absen 12, kelas 10-8. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal ekonomi, yaitu bagian definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Usaha yang kami masukkan di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM di area sekitar sekolah, di mana fokus kami bertujuan untuk menjual makanan minuman tradisional Bali buatan kami sendiri dengan sistem pre-order. Yang kedua ada es gula. Es gula yang kami maksud di sini adalah es gula sederhana dengan tambahan susu kental manis. Es gula sendiri adalah gula pasir dan air mineral yang direbus, kemudian ditambah dengan perasa dan beberapa bahan alami lainnya, dan disajikan dengan es batu. Es gula sendiri memiliki rasa manis yang memanjakan lidah. Yang ketiga ada sate lilit. Sate lilit yang kami maksud di sini adalah sate lilit ayam yang dihidangkan dengan sambal pedas. Sate lilit sendiri adalah sebuah varian sate asal Bali yang terbuat dari daging babi, ikan, ayam, atau sapi yang dicincang. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica secukupnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dias Laksamana Putra. Saya dari kelas X8 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sate lilit dan inovasinya. Di sini kami mengambil 3 artikel. Artikel pertama yaitu Rafida tahun 2021, terdapat 13 resep sate lilit dan inovasinya. Trisandi tahun 2020, terdapat 5 resep dan inovasinya. Pangesti tahun 2020, terdapat 6 resep dan 6 resep sate lilit dan inovasinya. 3.1 Sate lilit dan inovasinya. Sate lilit adalah sate Bali yang dibuat dengan cara dililit ke bambu. Isi dari adonannya berisi parutan kelapa atau daging. Menurut Raida, tahun 2021 ada 13 resep sate lilit berbagai bahan harum dan menggugah selera, yaitu sate lilit ikan, sate lilit tempe, sate lilit Bali, sate lilit tanpa kelapa, sate lilit ayam, sate lilit ikan patin, sate lilit super simple, sate lilit low kalori, sate lilit tenggiri, sate lilit jamur timur benar-benar kering cincang kasar, sate lilit tempe. Sate lilit ikan. Bahan 250 gram ikan tuna giling, bumbu halus 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, cabai sesuai selera, lada dan garam. Sate lilit Bali. 1 ekor ikan tuna, 4 sendok makan kelapa parut, 1 sendok makan gula Jawa organik, mix herb salt, 1 sendok makan kaldu tuna, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan minyak kelapa PCO, 3 sate lilit tanpa kelapa, 500 gram ayam giling, 15-20 batang serai, 12 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 cabai merah, 2 buah kemiri, 2 ruas lengkuas, 3 ruas kunyit, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe, 2 lembar daun jeruk, 1-2 batang serai, 1,5 sendok makan gula aren, 2 sendok makan garam, 4 sate lilit ayam.
Bahan 400 gram ayam cincang, seperempat bumbu dasar Bali, 3 sendok makan kelapa kering sangrai, 1 sampai 2 sendok makan santan, 4 sampai 6 lembar daun jeruk, 3/4 sendok makan, 1 sendok makan gula, 1,5 sendok makan penyedap, 5 sate lilit ayam tepung. Bahan 600 gram ayam giling, gula, garam, serai geprek, lengkuas, 2 butir putih telur, gula, garam, serai geprek, lengkuas, 2 bahan halus, 2 sendok makan kencur bubuk, 2 sendok kunyit bubuk, 5 butir kemiri, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 6 sate lilit. Bahan 500 gram ayam giling, 200 gram kelapa parut, 65 ml santan kental, 27 sampai 30 batang serai ukuran kecil, garam, gula, kaldu 7. Sate lilit ikan patin. Bahan setengah filet ikan patin, 2 sendok makan tepung roki atau 2 sendok tepung terigu, 10 batang serai untuk tusuk sate. Bahan halus 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 batang serai bagian putihnya saja, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 2 lembar daun jeruk, minyak sedikit saja, bumbu lain garam, gula, lada, penyedap. 8. Sate lilit super simple. Bahan 250 gram ikan tuna, kelapa parut, daun jeruk, 1 butir telur, bumbu halus, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, kencur, kaldu jamur, 1 jumput garam. 9. Sate lilit low kalori. Bahan 500 gram ayam filet, 4 sendok makan kelapa parut sangrai sebentar, 10 batang serai ambil putihnya, minyak goreng secukupnya untuk menumis bahan bumbu. Menurut Trisandi tahun 2020 ada 5 resep sate lilit dan inovasinya, yaitu sate lilit tenggiri. Bahan 300 gram daging atau ikan tenggiri, 7 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 1 butir kemiri, 1 butir ketumbar, 3 lembar daun jeruk, 2 sendok makan gula merah, 6 batang serai, garam secukupnya, lada secukupnya, minyak secukupnya. 2. Sate lilit ayam pedas. Bahan 300 gram ayam, 50 gram kelapa parut, 50 ml santan kental, 1 sendok makan asam jawa, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 10-15 batang serai. 3. Sate lilit tempe. Bahan 350 gram tempe, 50 gram kelapa parut, 3 lembar daun jeruk, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan penyedap rasa ayam, 1 batang serai, 1 cm lengkuas, 1 sendok makan margarin, garam secukupnya, gula secukupnya, minyak goreng secukupnya. Bahan dan bumbu halus 5 cm kunyit, 2 cm kencur, 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah cabai kering, 3 buah cabai merah, 3 butir kemiri. 4. Sate lilit jamur. Bahan 100 gram jamur tiram, 1 sendok makan kelapa parut sangrai, 1 buah putih telur, 1 sendok makan tepung terigu. Bahan bumbu halus 2 buah bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari kencur, gula dan garam secukupnya. Sate lilit udang. 5. Sate lilit udang. Bahan 250 gram udang, 6 sendok makan kelapa parut, batang serai secukupnya. Bahan bumbu halus 3 buah cabai merah, 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 ruas jari kunyit, 2 ruas jari jahe, 2 ruas jari kencur, gula dan garam secukupnya. Menurut Pangesti tahun 2020 ada 6 resep sate lilit Bali dan inovasinya, yaitu 1. Sate lilit ayam.
Bahannya 400 gram filet dada ayam, giling halus, 1 sendok makan tepung tapioka, bumbu 1 sendok makan gula jawa, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu ayam, 5 lembar daun jeruk, 2 buah cabai merah, garam secukupnya, bumbu halus 7 bawang merah, 5 bawang putih, 1 sendok kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar, sejumput jinten, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, 1 pak santan instan, 2 sate lilit tuna. Bahan 300 gram daging ikan tuna, 50 gram gula merah, 3 daun jeruk, garam secukupnya, 3 sendok makan santan kental asli, 20 batang serai buat deretan sate, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai geprek, bumbu halus 3 bawang putih, 5 bawang merah, 1 ruas jari kencur, 1 kemiri, terasi, gula merah, 2 cabai rawit, 1 ruas jari kunyit, 3 sate lilit tenggiri. Bahan 50 gram daging ikan tenggiri, 1 butir putih telur, 100 gram kelapa parut setengah tua, 15-20 batang serai, 4 daun jeruk rajang halus, bumbu halus 4 siung bawang putih, 5 bawang merah, 3 butir kemiri, 1 jari kunyit, 1 sendok makan ketumbar sangrai, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sate lilit crispy. Bahan 30 gram fiber cream, 150 gram daging ikan kakap digiling, 100 gram udang giling, 50 gram kelapa parut kasar, 2 buah cabai rawit hijau dicincang halus, 1 lembar daun salam, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok merica hitam, setengah gula merah, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 14 batang serai, bumbu halus 2 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 1 cm kunyit, 1 buah tomat, 1 cm jahe, 3 butir kemiri disangrai, 1/2 sendok makan terasi dibakar, bahan pencelup 50 gram tepung bumbu sebaguna, 100 ml air es, 170 gram adonan pencelup campur, tepung terigu secukupnya, air secukupnya. 5 sate lilit saus lada hitam. Bahan 200 gram daging sapi cincang, 1 sendok makan terigu, 1 butir telur, 1 sendok makan margarin, 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, lada bubuk, pala bubuk, garam, 8 batang serai, setengah sendok makan terigu, seprapat paprika kuning, 2 cabai hijau besar, setengah sendok makan lada hitam tumbuk kasar, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap pisang, 1 sendok makan saus tomat, gula pasir, lada bubuk, garam, margarin. 6 sate lilit goreng. Bahan 500 gram daging ikan tenggiri giling, 50 cc putih telur, 150 cc santan, 200 gram sagu tani, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, haluskan, garam, kaldu jamur, lada secukupnya, gula sedikit, 30 batang serai, minyak untuk menggoreng, saus terasi 50 gram cabai merah, 3 siung bawang putih, jeruk kunci secukupnya, gula dan garam secukupnya, 1 sendok makan terasi panggang, air matang secukupnya. Dari urian di atas terdapat 24 inovasi sate lilit yang dapat dikembangkan menjadi usaha kecil atau UMKM, seperti sate lilit ikan
haluskan sate lilit Bali, sate lilit tanpa kelapa, sate lilit ayam, sate lilit tempe, sate lilit ayam tepung, sate lilit jamur, sate lilit tenggiri, sate lilit ayam pedas, sate lilit tuna, sate lilit crispy, sate lilit saus lada hitam, sate lilit goreng, sate lilit udang. Dalam proposal ini kami akan mengembangkan inovasi sate lilit ayam pedas dikarenakan cara pembuatan dan bahan-bahannya yang mudah untuk didapatkan di pasaran. Adapun cara pembuatan inovasi tersebut yang dijabarkan sebagai berikut. Sate lilit ayam pedas. Bahan 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 cm kunyit bakar, 2 cm jahe, 1,5 sendok terasi, 4 butir kemiri, 1 sendok gula palem, lada hitam secukupnya, garam secukupnya, 2 sendok makan minyak kelapa. Cara membuat: blender semua bahan bumbu halus hingga tercampur rata. 2. Tumis bumbu halus hingga harum, masukkan santan kental, asam jawa, irisan serai, daun salam, dan daun jeruk. Sisihkan hingga mencapai suhu ruang. 3. Haluskan daging ayam, bisa menggunakan food processor. Selanjutnya tambahkan kelapa parut dan bumbu halus yang sudah dingin, haluskan kembali hingga seluruh bahannya tercampur dalam food processor. 4. Lilitkan adonan pada batang serai yang sudah disiapkan. 5. Panggang sate menggunakan grill atau teflon dengan api sedang hingga matang. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Madi Perdawina, kelas 18, nomor absen 7. 3.2 Es gula dan inovasinya. Es gula adalah es dan air yang dicampur dengan gula yang manis berisi sedikit topping berupa jeruk nipis atau yang lain. Es gula juga mudah dijumpai di pedagang kaki lima. Menurut Pagesti 2020, ada 10 resep kreasi minuman gula merah enak, segar, dan mudah dibuat, yaitu cincau susu gula merah. Bahan-bahannya: 400 gram cincau hitam potong dadu, 500 ml susu UHT full cream plain, 3 saset susu kental manis putih, 2 sendok makan fiber cream, 150 sampai 200 gram gula merah sesuai selera, es gula secukupnya. Nomor 2, kopi susu gula merah. Bahan-bahannya: 10 gram kopi Arabica tubruk, 150 ml air panas mendidih, 100 ml susu cair full cream, 8 kotak es batu. Bahan gulanya: 100 ml air, 3 sendok makan gula jawa, 3 es cau. Bahan-bahannya: cincau hitam secukupnya, belewah serut, sirup gula aren, rebus gula aren dengan air atau pandan atau daun jeruk, air secukupnya, es batu secukupnya. Jahe gula merah. Bahan-bahannya: 100 gram jahe segar, 1500 ml air, 1 keping ukuran besar gula merah atau gula aren, sejumput garam. 5 wedang uluh gula jawa. Bahan-bahannya: 10 butir cengkih, 3 buah batang cengkih, 2 lembar daun kayu manis kering, 4 lembar daun pala kering, 6 sisir halus secang, 3 cm kayu manis, 6 cm jahe, 100 gram gula jawa plus gula batu, 1000 ml air. 6 es kelapa muda, gula sirup merah. Bahan-bahannya: 1 buah kelapa muda, 2 buah jeruk peras, 1 buah jeruk lemon, 100 gram gula merah secukupnya, es batu secukupnya. 7 jeli cincau. Bahan-bahannya: 1 bungkus Nutrijel cincau, 10 lembar daun pandan,
50 gram gula pasir, 800 ml air, sejumput garam. 6. Bajigur. Bahan-bahannya 600 ml santan cair, 100 ml air panas, 1 jari jahe bakar lalu geprek, 2 lembar daun pandan, 110 gram gula merah atau sesuai selera, seperempat sendok teh kayu manis bubuk. Nomor 9. Es boba ubi gula merah. Bahan-bahannya seperempat kilogram ubi jalar, 12 sendok makan tepung tapioka, 1 saset Nutrijel grape, 2 kantong teh secukupnya. Larutkan dengan 100 ml air panas, 1 blok gula merah, serut atau haluskan, 500 ml susu cair, 4 biji nangka, potong dadu, 100 ml air panas, 200 ml air mineral, 4 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan susu kental manis, es batu secukupnya. 10 es kepal kacang merah, 100 gram kacang merah, 100 gram gula merah, 100 ml santan kental. Toppingnya kacang bubuk, durian secukupnya, Oreo secukupnya, Milo secukupnya. Menurut Jukri 2020, ada 10 resep kreasi minuman gula merah. Gula merah enak, segar, dan mudah dibuat, yaitu 1. Dalgona kopi. Bahan-bahannya setengah saset kopi instan atau kopi bubuk tanpa ampas, 2 sendok makan gula aren, 400 ml susu cair. Nomor 2. Boba milk. Bahan-bahannya 300 gram gula aren yang telah diiris, 90 ml air, 120 gram tepung tapioka bahan cair, 120 gram gula aren yang diiris, 350 ml air, susu cair. Kopi gula aren. Bahan-bahannya 100 ml air panas, 40 gram bubuk kopi, 100 ml susu full cream, 5-10 sendok makan gula aren cair, 2 sendok makan creamer bubuk, es batu secukupnya. Menurut Nahdiat 2021, terdapat resep sop buah gula merah, yaitu 1 resep sop buah gula merah. Bahan-bahannya buah naga, buah alpukat, buah pir, buah semangka, buah kelapa muda, anggur merah, buah nangka secukupnya, SKM 250 gram gula merah secukupnya, air secukupnya, gula pasir. Es batu. Menurut Pranata 2021, ada resep membuat minuman es gula Bali, yaitu es gula Bali 1 es gula Bali. Bahan-bahannya gula pasir setengah kilogram, air mineral 600 ml, 1 botol tanggung, Frame essence secukupnya, pewarna makanan hijau atau merah secukupnya, daun pandan 2-3 lembar, jeruk nipis 1 buah. Menurut Novianti 2020, terdapat level up version dari gula Bali yang banyak dijual di warung tipat, yaitu es gula nyos. Bahan-bahannya lembar daun suji, lembar daun pandan, 500 ml air, sendok makan gula pasir, setengah buah jeruk nipis. Dari uraian di atas terdapat 17 inovasi es gula yang dapat dikembangkan menjadi usaha kecil UMKM, seperti cincau susu gula merah, kopi susu gula merah, es cao, wedang jahe gula merah, wedang uwuh gula Jawa, es kelapa muda sirup gula merah, es jeli cincau, bajigur, es boba ubi gula merah, es kepal kacang merah, dalgona kopi, boba milk, kopi gula aren, kopi gula aren, sop buah gula merah, es gula Bali, es gula nyos. Dalam proposal ini kelompok kami akan mengembangkan es gula Bali
akan mengembangkan inovasi es gula Bali dikarenakan cara pembuatan dan bahannya yang mudah untuk didapatkan di pasaran. Adapun cara pembuatan inovasi tersebut yang dijabarkan sebagai berikut. Cara membuat es gula Bali. Bahan-bahannya gula pasir setengah kilogram, air mineral 600 ml atau 1 botol tanggung, Frame Essence secukupnya, pewarna makanan hijau dan merah secukupnya, daun pandan 2-3 lembar, jeruk nipis 1 buah. Langkah-langkah: 1. Rebus gula pasir bersama air. 2. Masukkan daun pandan sambil duduk hingga setengah mengental. 3. Saring dan pisah menjadi 2 bagian. 4. Tambahkan masing-masing setetes pewarna makanan merah dan hijau. 5. Masukkan Frambozen Essence secukupnya. Sajikan sirup gula bersama air batu, air mineral, dan perasan jeruk nipis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dari proposal kami. Bab 4, metodologi. Bab 4 dalam proposal ini menjelaskan mengenai perencanaan produk apa yang dijual, harga jual. Setelah itu menjelaskan seberapa lama penyelesaian proposal ini. Selanjutnya menjelaskan usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema. Perencanaan planning, tindakan action, pengamatan observation, refleksi atau reflection. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Berikut adalah perencanaan plan atau planning dari proposal kami. Adapun perencanaan atau planning yang dilakukan adalah kami akan mengembangkan minuman usaha es gula Bali sederhana dan makanan sate lilit ayam pedas. Untuk resep es gula Bali sederhana dan makanan sate lilit ayam pedas dapat dilihat pada halaman sebelumnya. Untuk harga es gula Bali akan dijual sebesar 4.000 per porsi. Dan sate lilit ayam pedas sebesar 10.000 per porsi, mendapatkan sebanyak 6 tusuk. Untuk paketnya kami menjadikannya menjadi 2 jenis paket, yaitu paket pertama kita namakan menjadi paket bara, yang berarti bara itu berarti merah, yang berisi 1 porsi sate lilit ayam pedas dengan tambahan sambal dan 1 porsi es gula Bali, dijual sebesar 14.000. Dan paket 2 kami namakan sebagai paket gadang, yang berisi 1 porsi sate lilit ayam pedas tanpa sambal dan 1 porsi es gula, dijual sebesar 12.000, sehingga bisa menghemat harga 2.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost atau FC, variable cost atau VC, biaya produksi dan tabel, gross profit atau net profit bisa dilihat dari rincian pada bagian selanjutnya. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Nah, berikut adalah tampilan dari fixed cost atau biaya tetap dari proposal kami. Pertama-tama itu di sewa lahan, kami tidak membutuhkan sewa lahan, dan gaji pegawai kami semua tidak digaji. Nah, di alat mesin produksi kami memerlukan teko dengan 2 buah biji teko, 1 blender, 2 sendok, 1 pemanggang, 1 toples gula, 1 colokan listrik, 1 box es, 1 baskom, 1 kipas, 1 spatula, dan sendok sayur. Nah, di box es kami tidak memilikinya, maka dari itu kami akan membelinya seharga 19.500. Maka dari itu fixed cost yang kami dapat sebanyak 19.500. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Nah, di sini
Berikut adalah tabel bahan baku atau fixed cost yang kami miliki dalam proposal ini. Yang pertama itu ada Framlozon atau Framlozon Essence. Seharga 10.000, kami menargetkan mendapatkan sebanyak 100 porsi dengan harga total menjadi 1 porsi dalam 100 rupiah. Gula 1 kilo dengan harga 15.000 dengan porsi 100. Pewarna makanan dengan harga 10.000 target porsi 100. Air galon 4.000 porsi 100. Isi gas tabung 21.000 100 porsi. Es batu 28.000 100 porsi. Gelas cup ukuran OZ 16 isi 100 cup. Seharga 120.000 dengan porsi 100. Nah, selanjutnya daging ayam dada 300 gram 19.500 kita targetkan mendapatkan 500 porsi. Kelapa parut 50 gram seharga 3.000 mendapatkan porsi 500. Cabai merah 10.000 dengan porsi 500. Batang serai 18.000 dan mendapatkan porsi perkiraan 500 porsi. Daun salam 2.000 500 porsi. Asam jawa 2.000 dengan 500 porsi. Daun pandan 1 ikat 2.000 dengan porsi 500. Jeruk nipis 3.000 dengan porsi 500. Maka dari itu, biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah 2.198. Berikut adalah biaya overhead dari proposal kami. Nah, di biaya overhead kami tidak membutuhkan asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenagakerjaan, biaya reparasi atau biaya penolong karena kami tidak membutuhkannya. Produksi atau HPP. Biaya bahan baku per unit maka mendapatkan total 2.198. Biaya overhead per unit mendapatkan total Rp0, maka itu harga produksi dan ditambah overhead menjadi 2.198. Nah, keuntungan yang kami inginkan sebanyak 250%, maka dari itu total menjadi 5.465. Totalan dari HPP dari proposal ini menjadi 7.693. Selanjutnya itu di tabel kalkulasi biaya produksi. Nah, adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini. Berikut di sini kami menargetkan segala dari produk kami sebanyak 100 porsi jumlahnya. Nah, di sini terlihat dari total fixed cost, total variable cost, total cost, marginal cost, average total cost, average fixed cost, average variable cost. Nah, selanjutnya di tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat di bawah ini. Nah, di sini juga kami menargetkan sebanyak 100 porsi. Dan di sini terlihat juga harga-harga bahan baku per unit, harga pokok produksi atau HPP, gross profit atau laba kotor per unit produksi, gross profit margin, net profit dipotong komisi Grab 30%, net profit dipotong komisi GoFood 20%, net profit margin dari GrabFood, dan net profit margin dari GoFood. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton dari video ini. Om Santi 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 Om.